Setiap kali para biksu makan, mereka harus melompat di atas papan kayu yang mengambang di atas air. Para biksu yang berada di depannya melintasinya dengan mudah. Pada hari pertamanya di kuil, ia pikir itu akan mudah, tetapi begitu ia menginjak papan kayu, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam air. Setelah naik kembali, ia bergegas menuju ruang makan, tetapi dihentikan di pintu oleh seorang biksu senior yang mengatakan bahwa ia tidak boleh masuk dengan pakaian basah. Ia tidak punya pilihan selain melepas pakaiannya untuk dikeringkan. Saat ia mengenakannya kembali dan masuk ke aula, para biksu senior telah menghabiskan semua nasi. Tiba-tiba, ia melihat ada nasi di wadah lain di dekatnya dan bersiap untuk mengambilnya tanpa tahu bahwa area itu hanya untuk para master. Sebagai hukuman, sang master menyuruhnya berdiri di atas papan kayu mengambang. Jika ia bisa menjaga keseimbangan, ia boleh makan semangkuk nasi itu. Tapi ia tidak bisa tetap seimbang dan kembali jatuh ke kolam. Keesokan harinya, ia mencoba menyelinap masuk ke ruang makan dengan memanjat tembok, tetapi ketahuan oleh sang master. Menghadapi ejekan para biksu senior, ia bersumpah akan membuktikan dirinya. Malam itu, ia menemukan 2 tong kayu dan berlatih menjaga keseimbangan sambil melompat di antara keduanya saat mereka berputar. Setelah gagal berkali-kali, ia meningkatkan kecepatan putaran hingga maksimum dan melompat dari satu tong ke tong lainnya. Akhirnya, ia berhasil berdiri tegak di atas tong yang bergerak. Hari berikutnya, para biksu senior siap mengejeknya lagi. Tapi mengejutkan mereka, ia dengan tenang meletakkan satu kaki di atas papan kayu dan melakukan gerakan udara yang sulit sambil dengan mudah menyeberangi kolam di bawah. Sang master mengangguk dengan puas. Kemudian, sang master meningkatkan kesulitan dengan memecah papan menjadi potongan-potongan kayu kecil. Bahkan biksu dengan kemampuan paling ringan tidak bisa menyeberang. Ia mencoba melompat, tetapi gagal seperti yang lain. Mereka mencoba dari pagi hingga malam, tetapi tidak ada yang berhasil. Sang master lalu mulai mengajarkan tekniknya. Ia meminta pria itu melemparkan mangkuk ke dalam air. Saat melihat mangkuk itu tenggelam ke dasar, sang master menjelaskan bahwa gaya lemparannya mengarah ke bawah, seperti upaya mereka saat melompat di atas papan. Karena papan kayu memiliki daya apung terbatas, semakin keras mereka melompat, semakin cepat papan itu tenggelam. Sang master kemudian mengambil mangkuk dan melemparkannya secara diagonal ke permukaan air dan berhasil mendarat di tepi seberang. Pria itu pun memahami maksud sang master. Saat para biksu senior tertidur, ia berlatih di tepi kolam. Meskipun ia jatuh berkali-kali, ia tidak pernah menyerah. Akhirnya, setelah kegagalan tak terhitung jumlahnya, ia berhasil melompat ke seberang.